Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengorganisasian. Perkenalkan, nama saya Nabila Subiakti dan teman-teman saya Indah Ayu Lestari, Asyifa Nur Ramadhani, dan Fajar Setia Pratama. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengorganisasian. Menurut James Demoney dan Mr. I. Barnard, organisasi dapat didefinisikan sebagai sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Suatu organisasi mengandung 3 elemen, yaitu 1. Terdiri dari sekelompok orang. Sekelompok orang yang secara sadar menghubungkan diri dalam suatu ikatan norma. Yang kedua, adanya interaksi dan kerjasama. Suatu kelompok yang saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama dan memiliki tujuan bersama. B. Struktur organisasi. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau jaringan terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. Sebuah struktur organisasi hendaknya menempatkan pekerjaan di mana bentuk dari pekerjaan tersebut digambarkan dalam bagan organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan sebagai berikut. 1. Pembagian kerja atau division of labor. 2. Departementalisasi atau departmentalization. 3. Permasalahan tentang kendali atau span of control. 4. Delegasi kekuasaan atau delegation. Perkenalkan, nama saya Fajar Setia Pratama. Saya ingin menjelaskan tentang C. Pembagian kerja. Seluruh tugas unit dipecahkan dalam beberapa pekerjaan. Yang lebih kecil, yang berurutan atau tugas-tugas dibagi dan dikhususkan di antara orang-orang dalam unit itu. Disebut pembagian kerja atau division of labor. Masalah yang berhubungan dengan pembagian kerja bertautan dengan sampainya seberapa pekerjaan itu spesialisasi sampai suatu tingkat dan kemampuan untuk membagi pekerjaan di antara banyak pemegang pekerjaan dalam keuntungan utama dari organisasi. Hakikat spesialisasi kerja adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan satu individu, melainkan dipecah-pecahkan menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. D. Departementalisasi. Departementalisasi pada dasarnya adalah menggabungkan dan mengelompokkan menjadi satu pekerjaan individu. Departementalisasi juga dapat diartikan sebagai upaya membagi-bagikan pekerjaan secara fungsional yang mempunyai spesifikasi tertentu, sifat dan batas wewenang tertentu, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kelompok kepemimpinan dalam satu kesatuan kelompok. Aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu telah ditentukan sebelumnya. Praktik departementalisasi didasarkan pada sebagai kebutuhan sebagai berikut. 1. Departementalisasi atas dasar teritorial atau wilayah, yaitu departementalisasi atas dasar penentuan porsi, kekuasaan, dan operasi daerah atau wilayah-wilayah. Yang urutan pertama ada direktur. Yang di bawahnya direktur itu ada manajemen pemasaran, di bawahnya manajemen itu ada wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Yang kedua, departementalisasi atas produksi, yaitu departementalisasi yang didasarkan atas jenis-jenis produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Urutan teratas ada direktur.
Di bawahnya direktur ada manajemen produk, di bawahnya manajemen produk ada divisi produk A, divisi produk B, dan divisi produk C. Saya, Siva Nur Ramadhani, akan menjelaskan 3 departementalisasi atas dasar pelanggan, yaitu departementalisasi yang berdasarkan penggolongan atau pembagian kelompok menjadi pelanggan, perusahaan, atau orang yang membeli barang yang dijual oleh perusahaan. Contohnya direktur, di bawahnya manajer pemasaran, lalu di bawahnya wakil manajer produk industri, wakil manajer produk konsumen, dan wakil manajer produk militer. 4. Departementalisasi atas dasar fungsi organisasi, yaitu pengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Contohnya presiden direktur, di bawahnya manajer pemasaran, manajer produksi, manajer personalia, dan manajer keuangan. Bentuk-bentuk struktur organisasi. 1. Struktur organisasi garis. Garis dalam hal ini diartikan sebagai garis atau jalur ke atas atau ke bawah, bukan ke samping. Ke atas sebagai jalur pelapor tanggung jawab, sedangkan ke bawah sebagai jalur pendelegasian tugas atau wewenang. 2. Struktur organisasi fungsional, yaitu suatu bentuk susunan organisasi yang memberikan gambaran bahwa pembagian tugas dan wewenang disusun menurut fungsi-fungsi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Pembagian fungsi-fungsi pekerjaan dijabarkan dan dialokasikan menurut kebutuhan dan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada suatu organisasi. 3. Struktur organisasi garis dan staf. Di dalam struktur ini terdapat staf ahli yang berfungsi sebagai penasehat yang memberikan konsultasi mengenai kebijaksanaan dan langkah tertentu. 4. Struktur organisasi fungsional dan staf, yaitu organisasi fungsional yang disebutkan di muka, ditambah adanya staf ahli yang membantu pimpinan dalam usaha mengambil kebijaksanaan manajemen perusahaan. 5. Struktur organisasi proyek, disusun atas dasar pembentukan tim-tim khusus. Biasanya masing-masing adalah para spesialisasi yang diperlukan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan-tujuan khusus. Jika proyek telah selesai, maka tim tadi dibubarkan. 6. Struktur organisasi matriks, yaitu organisasi yang susunannya ditandai dengan adanya 2 klasifikasi. Pertama, berlaku pada lini pertama dan kedua, yang pelimpahan wewenang bersifat fungsional dan divisional. Alur wewenang dan pertanggungjawaban bersifat vertikal. Kedua, berlaku pada lini staf yang berada di bawah staf, dan alur wewenang serta tanggung jawab adalah vertikal dan horizontal. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya akan membahas tentang individu dan perilaku organisasi. Menurut Siswanto, variabel yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, variabel fisiologi. Itu ada kemampuan fisik dan kemampuan mental. Variabel psikologis itu ada resepsi, sikap, kepribadian, dan belajar. Yang terakhir ada variabel lingkungan, itu terdiri dari keluarga, budaya, dan sosial. G. Kelompok dan perilaku organisasi. Menurut J.W. Mike David dan M. Harari dalam buku Siswanto mendefinisikan kelompok sebagai suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, melakukan serangkaian peran antar anggotanya, dan memiliki serangkaian norma yang mengatur fungsi kelompok dan tiap-tiap anggotanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.